karena sudah jam 18.30, kita mulai ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, hari ini tidak terasa ya, kita sudah masuk materi yang ke-13 gitu ya. Berarti kalau kita hitung-hitung, terakhir kita di pertemuan ke-15, berarti tinggal 2 pekan lagi teman-teman melakukan kegiatan ujian akhir semester gitu ya. Dipersiapkan aja teman-teman buat semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen ya. Terlihat ya teman-teman, share screen saya? Terlihat Pak. Ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas tentang teori perubahan sosial gitu ya. Nah ini masih kaitan dengan sosiologi. Memang kalau kita bicara sosiologi, kita tidak bisa terlepas dari adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Karena ini berkaitan dengan sosial, dengan kemasyarakatan, hubungannya dengan orang lain gitu ya, antar sesama manusia. Nah, ada beberapa hal yang kita bahas di sini. Yang pertama mengenai teori siklus dan kaitannya dengan perubahan sosial gitu. Yang kedua mengenai teori fungsional, ini dari Talcott Pearson dan kaitannya dengan perubahan sosial. Ini ada beberapa teori memang teman-teman ya di dalam yang berkaitan dengan teori yang perubahan sosial. Ini saya ambil 2 saja. Yang memang teori ini memang banyak dipakai atau banyak dijadikan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu komunikasi gitu ya. Baik, yang pertama mengenai teori siklus dan kaitan dengan perubahan sosial. Nah, ini menarik teori ini ya. Teori ini berpendapat bahwa kejadian-kejadian dan tahap masyarakat dalam sejumlah dan sejarah umumnya mengulang diri mereka dalam siklus gitu. Jadi teori ini berbicara tentang apa? Nah, ini ke dia yang kedua dulu deh. Teori ini mempunyai arah yang unik, yaitu bulat melingkar kembali pada keadaan semula. Teori ini berbicara bahwa kejadian yang kita alami sekarang sebenarnya bukan kejadian yang baru. Ya. Itu kejadian yang terus berulang dalam sejarah kehidupan manusia. Itu. Ya. Adanya peperangan misalkannya, ada kehidupan bercocok tanam segala macam, itu berkaitan dengan itu. Jadi makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang sekarang kadang suka mengalami deja vu misalkan ya, walaupun nggak ada kaitan mungkin di masa lalunya bisa aja gitu. Tapi yang pasti kehidupan sekarang adalah itu tidak mengherankan karena sudah pengulangan gitu. Makanya beberapa di sejarah sebenarnya banyak berbicara dengan ada baiknya kita mengulang dari sejarah, yang belajar dari sejarah. Karena belajar dari sejarah kita bisa melihat apa yang terjadi dengan dunia sekarang dan dulunya seperti apa. Teman-teman pernah baca ini enggak? Hieroglif di piramid-piramid Mesir gitu. Itu udah 3.000 tahun lalu, 5.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada gambar pesawat terbang, gambar apa. Mungkin dulu sudah ada kehidupan modern ya yang kita nggak tahu ya. Tapi jelas contoh-contoh gambar itu mirip dengan pesawat yang sekarang, contoh kecilnya gitu. Atau sistem pemerintahan, sistem demokrasi seperti apa itu sih sebenarnya sudah terjadi proses pengolahan. Itu teori ini berbicara seperti itu ya gitu. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang baru gitu. Hanya kemasannya yang baru kemasannya. Tapi inti masalahnya adalah sama. Nah, menurut teori siklus perubahan sosial, sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan pada titik tertentu gitu, akan tetapi berputar menurut pola melingkar. Perubahan sosial dan kemudian menjadi bentuk perubahan yang selalu berulang. Apa yang terjadi sekarang memiliki kemiripan dengan yang terjadi di masa lampau. Gitu. Jadi kayak per gitu, teman-teman. Terus aja begitu. Ya kalau manusia juga kayak gitu kan. Mati lahir, hidup kan, lahir, hidup, kemudian menjadi anak kecil, remaja, dewasa, menikah gitu ya, punya anak, terus yang anak berkembang terus begitu kira-kira kayak gitu. Hanya mungkin tokoh-tokohnya berbeda.
Tapi kalau kejadian-kejadiannya sama. Mungkin hal yang dihadapin masalahnya pun sama. Nah, ini teorinya. Jadi kalau primitif dianggapnya ini awal gitu ya. Tradisional sudah mulai ini. Modern gini. Kemudian akan siklus akan balik lagi ke sini. Terus begitu. Ini banyak yang meramalkan juga di tahun sekian tuh kehidupan kita akan balik ke seperti zaman primitif lagi gitu. Karena perang nuklir atau apa segala macam, saya pernah baca prediksi beberapa tulisan gitu ya. Contoh misalkan, kalau yang mendukung teori ini ya, gitu. Lalu kemudian back to nature sekarang sedang mulai digalakan kembali ya. Betapa dunia saat ini sudah mulai panas dengan era industri gitu. Itu kayak begitu. Terus berubah. Arah perubahan dalam pola siklus dan ini berbentuk spiral. Gitu ya. Dalam hal ini tidak ada batas yang jelas antara pola tradisional dan pola modern. Ya tadi kan terus berputar. Terus-terusan. Di beberapa bagian dunia misalkan ada orang-orang yang memang meningkat taraf hidupnya dengan menggunakan pakaian misalkan ya, pakaian yang bagus segala macam. Tapi di beberapa masyarakat yang lain ada yang memilih kemudian menjadi tidak berpakaian gitu kan, ada tuh ya kaum-kaum yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu. Dia mencoba balik seperti semula. Balik arahnya ke natural gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, P. Harta dan Silhan mengatakan bahwa dalam bukunya Sosiologi, teori siklus melihat adanya sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat. Tapi proses perubahan terjadi akan berakhir bukan pada tahap terakhir yang sempurna, tapi berlanjut untuk menuju tahap berikutnya. Jadi teori ini mengatakan tidak ada kehidupan yang sampai titik tertentu kemudian sudah lepas, enggak. Hidup ini akan terus berputar sampai berakhirnya dunia. Gitu. Jadi tidak ada titik yang sempurna, enggak ada. Nah, ahli filsafat Jerman, Alfred Spenger, dia bilang apa nih? Setiap peradaban besar mengalami proses pemantapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Pasti gitu ya. Dinasti Romawi dulu ya, yang terkenal adalah dinasti awal dulu banget Mesir kuno gitu ya, dengan raja Firaun gitu kan, mengalami masa-masa jayanya sampai berapa generasi itu ya. Berapa ya Firaun kalau saya sampai 20-an generasi, saya lupa. Masa Romawi, ada Romawi kuno gitu ya. Itu juga kayak begitu. Ada masa kejayaannya tumbuh berkembang pesat, kemudian ada masa keruntuhannya. Terus peradaban Islam juga kayak gitu dengan khilafahnya segala macam. Berganti-ganti. Jaya tumbuh besar kemudian runtuh. Jadi setiap masa itu pasti ada gitu ya, nah, seperti itu. Saling bergantian saja. Ini menurut Pitirim Sorokin ini ya, ahli sosiologi Rusia. Semua peradaban besar berada pada siklus 3 sistem kebudayaan besar. Jadi semua kebudayaan besar akan seperti ini. Kebudayaan ideasional apa nih? Olah nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati. Jadi pada awalnya, ini menurut si Sorokin ini ya, bahwa kebudayaan di dasar berawal pada apa yang sifat supernatural. Jadi yang magic yang sihir-sihir kan kayak begitu. Ya. Peradaban seperti itu. Ini zaman dulu banyak begini ya. Zaman awal-awal abad 19 gitu ya. Kemudian ada budaya idealis. Kemudian terhadap unsur adikodrati dan rasional. Jadi pada masa ini sudah mulai bergabung tuh unsur yang tadi berbau magic, sihir tadi dengan realitas yang ilmu pengetahuan sudah mulai bergabung, bercampur. Menciptakan masyarakat yang ideal. Jadi saling toleran seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kebudayaan sensasi. Di mana sensasi masalah viral, masalah populer menjadi tolak ukur gitu. Ya. Ini kayaknya kita lagi masa ke sini ya, kebudayaan sensasi ya. Ini kalau teori ini ya. Baik, lanjut ke teori yang berikutnya. Teori fungsional dari Talcott Pearson. Dan apa kaitannya dengan perubahan sosial? Jadi teori fungsional ini dicetus oleh tadi ya, Talcott Pearson. Asumsi dari teori ini adalah masalah sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain. Bagian satu tidak akan berfungsi dan tanpa ada bagian yang lain. Jadi gini, teori ini berbicara mengenai masyarakat sebagai sebuah kumpulan gitu ya.
kemudian dia punya hal-hal yang saling berhubungan dengan dia. Kalau misalkan ada satu yang tidak berfungsi, maka yang lain juga tidak akan ada fungsinya. Teori berbicara seperti itu dalam masyarakat. Jadi perubahan yang terjadi mengikuti itu. Perubahan terjadi pada suatu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan pada giliran akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Misalnya gini, masyarakat ini besar ya. Ada bagian-bagian tertentu, misalnya ada unsur kebudayaannya, unsur orangnya, individu segala macam misalkan gitu ya. Ada yang berubah di sini, itu menyebabkan ketidakseimbangan yang lainnya. Dan akan menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, ini berbicara seperti itu. Sosok ini ada di masyarakat yang besarnya. Nah, perkembangan teori fungsionalisme dasar atas model perkembangan sistem organisasi yang dapat dalam biologi. Jadi seperti dalam tubuh aja gitu kan. Tubuh menjadi satu bagian kan gitu ya. Kalau ada satu yang tidak berfungsi misalkan, tangan tidak berfungsi itu kan mengganggu yang lainnya gitu. Contohnya begitu. Asumsi dasar teori ini adalah semua elemen harus berfungsi ya. Sehingga masyarakat bisa menjalani fungsinya dengan baik. Jadi kalau ibaratnya kalau dalam negara itu, kalau negara kan masyarakat besar gitu ya. Ada fungsi legislatifnya, yudikatifnya, eksekutifnya, semua gitu. Jadi menurut pandangan teori ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang tepat. Jadi saling berhubungan gitu. Jadi bagaimana mereka mempunyai hak dan kewajibannya, peran yang dilakukannya punya fungsinya masing-masing secara tepat. Kita lihat ya bentuknya seperti apa. Nah ini ya. Ini masyarakat. Gitu. Nah, unsur apa aja yang ada? Kita lihat ya. Nah, unsur apa yang terlibat di sini? Ada religion, keyakinan. Ya. Keyakinan. Agama itu menjadi bagian apa? Education, pendidikan. Judicial system. Sistem ada yang berlaku di masa kemudian keluarga atau orang-orangnya. Jadi kalau di antara 4 hal ini itu ada yang tidak seimbang atau ini akan mempengaruhi hal yang lainnya dalam masyarakat. Menjadi terjadi perubahan. Pendidikan misalkan dulu masyarakatnya pendidikannya rendah-rendah gitu ya. Ya mungkin apa mempengaruhi ini juga. Nah ini juga kayak gitu. Begitu pendidikan tinggi akan mempengaruhi hal yang lain, keluarga segala macam. Ini akan menyebabkan terjadi perubahan di sini. Religion begitu juga. Pasti masyarakat yang punya keyakinan yang kuat, agama yang kuat pasti akan berbeda dengan masyarakat yang mungkin tidak punya keyakinan atau tidak punya agama misalkan di sini. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap agama juga akan berpengaruh pada tingkah laku, pada sistem yang berlaku, keluarganya. Gitu. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Ini contohnya. Persen seperti ini. Baik, kita lihat ya. Nah, teori fungsional Talcott gitu ya. Dan kaitan dengan masalahnya ada 4 gitu ya. Pertama ada adaptasi. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhannya. Nah, ini kita bagian kita nih ya, masyarakat. Kita sebagai individu harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Sistemnya juga harus nanti berubah. Biasanya perubahan yang terjadi adalah adaptasi perubahan terjadi dari masing-masing individu dulu. Mempengaruhi kelompok, baru mempengaruhi masyarakat yang besar. Ya. Penggunaan media sosial misalkan. Kan awal dari pribadi-pribadi dulu gitu kan. Kelompok kemudian masyarakat yang besar. Gitu. Ada adaptasi. Orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dia mungkin akan kalah dalam kehidupannya. Gitu ya. Yang kedua, ada pencapaian tujuan, goal. Jadi dalam sistem harus mencapai tujuan ini mau apa seperti itu. Sistem ini harus seperti apa? Gitu. Sistem demokrasi misalkan, apa yang mau dicapai? Oh, mendapatkan pemimpin yang baik, yang adil, sejahtera segala macam. Ya, kayak gitu ya. Kemudian ada integrasi. Apa? Mengatur hubungan. Yang satu dengan yang antar komponen dengan komponen lah ini ya, gitu ya. Kemudian yang keempat ada pemeliharaan pola.
Sistem memelihara dan memperbaiki motivasi individu. Jadi dalam konteks fungsi teori ini adalah tidak hanya kita tadi ada integrasi, ada pencapaian, tapi juga ada begini, ada merawat, memelihara sebuah sistem yang ada di dalam orangnya. Orang-orangnya begitu juga dirawat. Kalau misalkan dia sudah tidak semangat, misalkan dimotivasi lagi, gitu, diberikan dorongan lagi, gitu, hingga bisa menciptakan hal-hal yang bisa bermanfaat di dalam masyarakat, gitu ya. Oke teman-teman, ini sari dari materi ini adalah tadi kita bicara mengenai tadi teori siklus, di mana perubahan terjadi di dalam masyarakat itu menurut teori ini adalah apa? Sebenarnya itu pengulangan dari bentuk yang dulu-dulu gitu. Ya. Ada era-eranya. Hanya tokohnya berbeda gitu ya. Orang-orangnya berbeda. Mungkin teknologi tapi berbeda, tapi masalahnya tetap sama. Sistemnya mungkin sama. Yang kedua teori fungsional. Mengatur bagaimana dalam sebuah masyarakat perubahan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mendukungnya dalam masyarakat. Tadi kita tahu ya dalam masyarakat ada apa yang menjadi pendukungnya? Agama, keluarga, apalagi dari sistem, gitu. Pendidikan itu salah satu fungsi-fungsi yang mempengaruhi dalam masyarakat. Ada salah satu elemen yang berubah kan maka akan bisa merubah semuanya. Gitu. Baik teman-teman semua, kayaknya slide saya hanya itu. Ya. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman dibuka kameranya ya bagi yang bisa gitu dan sempat. Silakan teman-teman. Oke. Yang lainnya, oke. Oke. Sambil screenshotnya ya. Oke ya. Sambil screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ambil. Masih dibuka kameranya ya. 1, 2, 3. Baik teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan perubahan sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, sebenarnya nanti kalau ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah, Bertanya, Pak. oh silakan. Apa Zakia? Silakan. Bagaimana perubahan sosial pada masyarakat tidak mau menerima perubahan dari luar seperti orang-orang suku pedalaman? Ya, itu nanti akan banyak kita pelajari di mata kuliah komunikasi perubahan sosial. Nah, memang ada beberapa masyarakat yang memang kaitannya itu kalau kita menggolongkannya ada dua hal. Faktor-faktor yang mendorong terjadi perubahan sosial dan faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Kalau yang tadi kamu tanyakan tadi adalah itu masuk ke dalam faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial gitu ya. Nah, ini memang banyak terjadi ya di masyarakat pedalaman kita. Saya yang pernah contohnya waktu saya ke Baduy Dalam begitu ya. Kan Baduy Dalam ada Baduy Luar. Kalau Baduy Luar masih menerima perubahan, tapi kalau Baduy Dalam sama sekali enggak gitu ya. Mempertahankan tradisinya. Ada beberapa alasan kenapa mereka misalkan tidak mau berubah masyarakatnya ya. Pertama, mereka menganggap budaya yang mereka miliki itu lebih bagus, lebih baik dan lebih benar ketimbang budaya yang lainnya. Jadi mereka mencoba mempertahankan itu. Mereka menganggap itu. Yang kedua, kalaupun misalkan mereka menerima perubahan dari budaya lain gitu, mereka merasa tidak akan ada manfaatnya buat masyarakat mereka gitu ya. Jadi kalau tidak terasa ada manfaatnya buat apa masuk ke dalam budaya kita gitu. Kenapa kita harus berubah gitu? Karena yang sudah ada aja itu kita bisa berjalan dengan nyaman. Yang ketiga faktor lainnya adalah masalah ini
mempertahankan sesuatu yang memang sudah menjadi garis leluhur tuh. Kan gitu. Itu bisa lihat para tetua adat. Kaitannya dengan itu misalkan itu para ketua adat misalkan dia akan mempertahankan supremasinya gitu sebagai yang bisa mempengaruhi masyarakat. Karena biasanya orang-orang yang menjadi ketua adat itu kan akan turun-temurun seperti itu. Keempat, berkaitan dengan keyakinan. Gitu. Nah, ini untuk mempertahankan keyakinan yang ada. Keyakinannya, kalau misalnya nanti misalkan berubah, nanti akan berubah juga keyakinan yang biasa di mereka yang satu tetap satu. Yang kelimanya, ini faktor kekuasaan. Ini kayak di Korea Utara kayak gitu. Contohnya ya. Makanya kalau kita lihat video-video tuh, kalau video Korea Utara itu kita kayak lihat Indonesia tahun 80-an. Masalahnya kayak gitu kehidupannya. Sengaja pimpinannya tidak mau berubah karena dia ingin mempertahankan faktor kekuasaannya. Ingin masyarakat tetap ya dalam tanda kutip seperti kayak bodoh gitu ya, gitu. Karena kalau masyarakat pintar terbuka mungkin akan terjadi berbagai macam hal yang mungkin tidak inginkan. Itu beberapa contoh ya. Kenapa masyarakat tidak mau berubah? Sebenarnya masih ada beberapa alasan-alasan lain kenapa masyarakat tidak mau berubah. Dan itu sifatnya adalah subjektif, karakter. Alasan masing-masing dari masyarakat itu sendiri. Tapi yang saya tahu di 5 hal besar itu, gitu ya. Kenapa ada masyarakat yang tidak mau tidak mau berubah, gitu ya. Gitu Zaki ya. Oke. Masih mau tanya lagi Mbak Zaki ya? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan lagi dari materi kita pada malam hari ini? Saya mau nanya, Pak. Oh iya, Amel dulu, Amel. Saya Pak. Amel dulu tuh. Apa Amel? Iya, makasih. Kalau untuk hubungan antara, maksudnya kaitan antara teori siklus sama fungsional itu ada nggak sih Pak? Kaitannya? Ya, karena sama-sama berkaitan dengan masyarakat gitu. Hanya dari sudut pandangnya yang berbeda. Teori siklus melihat dari tadi perubahan terjadi di masyarakat itu menyebabkan siklus yang terus berulang. Gitu. Nah, kalau misalkan teori fungsional tadi yang Talcott tadi ya, itu melihat terjadi perubahan dari unsur-unsur pendukungnya gitu. Gitu. Bisa saja misalkan dari teori Talcott itu melihat pendukung ini sebenarnya bagian dari siklus tadi gitu tanpa disadari gitu. Cuman kalau misalkan Talcott melihat dari sisi-sisi pendukungnya gitu. Jadi kalau pendukungnya ini ada yang pendidikan berubah, masyarakat juga berubah, atau keyakinan berubah, masyarakat juga berubah gitu. Kalau menurut teori siklus bisa aja tuh karena di dulunya juga pernah mengalami juga kayak begitu. Gitu. Jadi kaitan itu, gitu ya. Jadi dari masalah sudut pandang aja saya bilang sih. Gitu. Itu sih, Amel. Berarti sama aja ya kayak misalkan. Iya, tinggal bagaimana dari sudut pandangnya aja. Ya. Dari tadi sosial ada tentang siklusnya bisa jadi kayak agama, keyakinan, pendidikan, siklusnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu bisa termasuk siklus juga berarti Pak. Bisa kalau misalnya melihat dari siklus. Jadi biasanya masalah keyakinan dulunya mungkin seperti itu juga gitu, terjadi perubahan dengan keyakinan. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Tadi siapa lagi tadi yang laki-laki tadi? Hadi Pak. Apa? Hadi. Hadi Pak. Oh, Hadi ya silakan Di. Kan perubahan sosial itu merupakan perubahan lembaga-lembaga masyarakat ya Pak. Ya bisa. Nah, kalau misalkan di daerah terpencil itu dapat perubahan sosial juga ya Pak? Bisa, tapi sifatnya melambat. Jadi dia tidak cepat seperti daerah perkotaan. Tapi kalau daerah terpencilnya mungkin jauh-jauh dari mana-mana gitu ya, yang mungkin kalau nanti di dalam mata kuliah pelajaran perubahan sosial itu salah satu keterpencilan tadi memang salah satu penghambat terjadi perubahan sosial. Bisa saja karena mereka tidak bisa berhubungan dengan dunia lain karena saking terpencilnya misalkan, ya dia mungkin tidak akan berubah kondisi masyarakatnya turun-temurun begitu aja gitu. Gitu ya. Tapi kalau tidak sudah mulai berhubungan, kan gini teman-teman. Kenapa kita bisa berubah? Karena kita adanya kontak dengan budaya lain. Kemudian kita melihat budaya lain ini terasa ada manfaatnya buat diri kita, maka kita akan berubah. Kalau mungkin kita kontak dengan budaya lain, kalau misalnya tidak ada manfaat, mungkin kita juga tidak akan berubah gitu ya. Kayak gitu kaitannya. Nah, kaitan dengan tadi daerah terpencil, kita kaitan begitu. Selama dia mungkin tidak ada interaksi dengan masyarakat lain, mungkin tidak perubahannya pun yang dirasakan
tidak secepat yang lainnya gitu. Kalaupun ada perubahan yang itu paling yang kecil-kecil. Karena tadi misalkan tergantung dari kebutuhan hidup manusia. Contohnya apa misalkan? Dulu bisa di daerah terpencil itu dapat makanan dari lingkungan sekitar udah dapat makanan gitu. Mau nyari ikan, mau nyari apa gitu mudah gitu ya. Lama-kelamaan ketika penduduknya makin banyak, makanan juga sekelilingnya kan modalnya juga cepat habis. Mau nggak mau dia harus bertanam gitu ya. Jadi nanam dulu kita baru merasakan manfaatnya makanannya apa ya bisa kita makan kayak begitu gitu di daerah situ. Jadi berubahnya melambat gitu. Tidak cepat seperti yang ada kontak dengan budaya lain. Itu sih Dik, menurut saya. Mana Dik? Dik? Hadi? Baik, Pak. Oke, baik, Pak. Oke. Baik teman-teman semua, ada lagi yang mau ditanyakan dari materi ini? Baik, kalau tidak ada, kita sudah ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.